Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat memicu kehebohan global yang luar biasa. Operasi tersebut berlangsung cepat, presisi, dan dramatis, mencerminkan gaya khas operasi khusus Amerika Serikat di luar negeri. Dalam waktu singkat, pasukan elite AS dilaporkan berhasil menembus sistem keamanan ibu kota Caracas, menyerbu kediaman presiden, dan membawa Maduro keluar dari negaranya sendiri. Kini, Maduro berada di New York dan menghadapi proses persidangan atas tuduhan serius keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba internasional. Namun, di balik sensasi penangkapan itu, perhatian dunia justru tertuju pada satu hal yang dianggap lebih mengejutkan. Sikap diam Rusia, Moskow, yang selama lebih dari 1 dekade dikenal sebagai sekutu paling setia Venezuela, tampak memilih untuk tidak bereaksi keras. Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengeluarkan pernyataan terbuka, tidak mengancam pembalasan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda intervensi militer. Sikap bungkam ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat geopolitik internasional. Sebelum penangkapan Maduro terjadi, militer Amerika Serikat dilaporkan telah melancarkan serangan presisi terhadap sejumlah sistem pertahanan udara Venezuela. Target utama adalah sistem rudal Buk-2 dan radar buatan Rusia yang dipasang di beberapa pelabuhan strategis dan bandara internasional. Sistem pertahanan ini merupakan bagian penting dari kerja sama militer antara Moskow dan Caracas, yang selama ini dipamerkan sebagai simbol aliansi strategis anti-Barat. Serangan terhadap sistem buatan Rusia itu bukan hanya memiliki nilai militer, tetapi juga simbolik. Amerika Serikat seolah ingin menunjukkan bahwa teknologi pertahanan Rusia tidak cukup untuk melindungi sekutunya dari operasi langsung Washington. Meski demikian, Rusia tidak merespons dengan aksi nyata. Tidak ada pengerahan armada, tidak ada latihan militer darurat, bahkan tidak ada ancaman terbuka dari Kremlin. Secara formal, Kementerian Luar Negeri Rusia memang mengecam penangkapan Maduro. Moskow menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai agresi bersenjata dan pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat diterima. Namun kecaman tersebut berhenti pada level diplomatik. Tidak ada langkah lanjutan yang menunjukkan kesiapan Rusia untuk mempertahankan Venezuela secara langsung. Presiden Putin sendiri memilih tetap bungkam, sebuah sikap yang justru memperbesar spekulasi. Para analis menilai penangkapan Maduro merupakan pukulan telak bagi reputasi internasional Rusia. Selama ini, Maduro dikenal sebagai sekutu paling loyal Moskow di Amerika Latin. Venezuela bukan hanya mitra politik, tetapi juga simbol keberhasilan Rusia menantang pengaruh Amerika Serikat di halaman belakang Washington. Karena itu, kejatuhan Maduro tanpa perlawanan Rusia dinilai mencoreng citra Kremlin sebagai pelindung sekutu-sekutunya. Alisher Ilhamov, kepala lembaga think tank Central Asia Dialogue yang berbasis di London, menilai bahwa prestis dan reputasi Putin jelas terpukul. Namun menurutnya, kerugian reputasi tersebut masih kalah penting dibandingkan ambisi geopolitik Rusia yang jauh lebih besar. Fokus utama Moskow tetap berada di Ukraina, Eropa Timur, dan kawasan bekas Uni Soviet yang kaya energi dan memiliki nilai strategis tinggi. Bagi Putin, Venezuela bukan medan utama, kata Ilhamov. Pertarungan sesungguhnya adalah mempertahankan pengaruh Rusia di wilayah yang secara historis dianggap sebagai lingkup kepentingannya sendiri. Sejumlah pengamat menduga sikap diam Putin tidak lepas dari kalkulasi geopolitik yang lebih luas, terutama dalam hubungannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Spekulasi berkembang bahwa nasib Maduro mungkin telah diperhitungkan dalam pertemuan puncak Trump-Putin di Anchorage, Alaska, pada Agustus tahun 2025. Meski tidak ada pernyataan resmi, banyak pihak percaya bahwa pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tidak tertulis mengenai pembagian wilayah kepentingan global. Nikolai Mitrohin, peneliti Rusia dari Universitas Bremen, Jerman, menyebut kemungkinan adanya pembicaraan mengenai pembatasan zona pengaruh antara Washington dan Moskow. Dalam skenario ini, Amerika Serikat mungkin menawarkan konsesi tertentu terkait Ukraina, peluang kerjasama energi di kawasan Arktik Rusia, serta dukungan diam-diam terhadap kepentingan AS di Greenland. Sebagai imbalannya, Rusia diduga bersedia mengorbankan Venezuela, yang dianggap sebagai kartu kecil dalam permainan geopolitik global. Faktor energi menjadi salah satu kunci utama dalam kalkulasi tersebut. Perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat memiliki teknologi canggih untuk mengembangkan minyak dan gas serpi, teknologi yang sangat dibutuhkan Rusia. Salah satu target strategisnya adalah formasi Bazhenov di Siberia Barat, yang diyakini sebagai cadangan minyak serpi terbesar di dunia. Selama ini, Rusia kesulitan mengeksploitasi wilayah tersebut karena keterbatasan teknologi dan sanksi Barat.
analis energi berbasis di Kiev, Alexei Koch, menyebut bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan besar untuk masuk ke wilayah tersebut, terutama agar China tidak lebih dulu menguasainya. Dalam konteks ini, mempertahankan Maduro dinilai tidak sebanding dengan keuntungan geopolitik dan ekonomi jangka panjang yang bisa diperoleh Rusia melalui kompromi dengan Washington. Meski memilih tutup mata dalam kasus Maduro, para pakar menilai langkah ini tidak serta-merta memperbaiki hubungan Putin dan Trump. Trump sendiri baru-baru ini menyatakan keraguannya terhadap klaim Rusia bahwa Ukraina mencoba membunuh Putin pada akhir Desember tahun 2025. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antara kedua pemimpin tetap rendah. Galia Ibragimova dari Carnegie Endowment for International Peace menyebut bahwa sikap pasif Putin terhadap penangkapan Maduro justru mencerminkan kekhawatiran internal. Menurutnya, Putin mungkin curiga adanya pengkhianatan di lingkaran terdekat Maduro yang membocorkan informasi sensitif kepada Amerika Serikat. Kekhawatiran ini berpotensi membuat Putin semakin meningkatkan pengamanan pribadi dan memperketat kontrol terhadap elite politik di sekitarnya. Hubungan Rusia dan Venezuela sendiri telah terjalin erat sejak era Presiden Hugo Chavez. Moskow memasok senjata, membangun pabrik AK-47, serta membantu pengolahan minyak mentah berat Venezuela. Kerjasama ini sempat dipandang sebagai fondasi kuat aliansi anti-Amerika di Amerika Latin. Namun, seiring waktu, teknologi dan investasi Rusia gagal mencegah penurunan drastis produksi minyak Venezuela. Penurunan tersebut memicu krisis ekonomi berkepanjangan, hiperinflasi, dan eksodus besar-besaran tenaga ahli. Sejak Maduro berkuasa pada 2013, hubungan kedua negara lebih sering dipamerkan dalam bentuk kunjungan mewah, parade militer, dan janji persahabatan abadi, daripada hasil konkret di lapangan. Bahkan beberapa bulan sebelum penangkapannya, Maduro masih meminta tambahan sistem radar, rudal, dan dukungan logistik dari Rusia. Kini, saat Maduro benar-benar jatuh ke tangan Amerika Serikat, Rusia memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Bagi Putin, kehilangan satu sekutu tampaknya merupakan harga yang masih bisa dibayar, selama kepentingan geopolitik yang lebih besar tetap aman. Penangkapan Maduro mungkin menjadi akhir dari satu bab penting dalam politik Amerika Latin, sekaligus pengingat bahwa dalam permainan kekuatan global, tidak ada persahabatan yang benar-benar abadi, yang ada hanyalah kepentingan.